Oke, ini semester antara di tahun ajaran, tahun akademik ya, di tahun akademik 2021-2022. Nah, ini karena teman-teman semua sekarang statusnya masih di 2021-2022 untuk tahun akademiknya ya. Nanti di tahun depan yang akan mulai Oktober itu teman-teman akan berada di tahun ajaran atau tahun akademik 2022-2023. Oke. Nah, untuk semester antara ini akan dilaksanakan atau perkuliahan ini akan diselenggarakan selama 8 minggu. Kita sesuai dengan yang ada di aturan di Permendikbud, di aturan perguruan tinggi ya. Jadi kita nggak bisa melenceng dari aturan-aturan tersebut. Nah, 8 minggu waktu perkuliahannya itu dimulai dari tanggal 10 Agustus. Oke, dari tanggal 10 Agustus selesainya itu nanti ada di 2 Oktober. Nah, selama 8 minggu ini, apa aja sih yang dipelajari atau aktivitasnya? Sama aja dengan semester reguler atau semester biasa ya. Jadi semester antara ini sebenarnya sama aja dengan semester reguler atau semester biasa. Yang membedakan adalah waktunya yang dipadatkan, bukannya dipotong atau dipangkas ya. Tapi tetap kita kan di semester reguler atau di semester biasa itu 16 kali pertemuan. Sama di semester antara juga 16 kali pertemuan, tapi waktu perkuliahannya adalah 8 minggu, karena paling sedikit adalah 8 minggu. Minimalnya seperti itu di aturannya. Dan isinya juga sama seperti perkuliahan di reguler atau di semester reguler atau di semester biasa. Tetap ada perkuliahan, nah tatap muka atau perkuliahan secara asinkron ya. Kalau tatap muka itu yang sinkron, sinkronnya nanti ada beberapa, tapi kita fokus di asinkron. Proses asinkronnya sama seperti perkuliahan di semester reguler atau semester biasa. Teman-teman download modul, mengerjakan kuis, ya silahkan berdiskusi juga di situ. Terus nanti dalam semester antara ini, tugasnya nggak dua. Ya, tugasnya nggak dua. Tetap ada tugas, tapi tugasnya hanya satu. Oke. Terus ada ujian juga. UTS dan UAS itu digabung jadi UAS di akhir. Dan waktu UASnya adalah 2 minggu. Jadi kalau misalkan kita buat simpelnya atau sederhananya, nanti teman-teman akan mendapatkan ya di penyelenggaraan itu akan mengikuti 6 kali untuk penyampaian materinya plus 2 minggunya untuk penyampaian materi juga sama ujian atau tugasnya. Jadi sekaligus. Jadi benar-benar dipadatkan menjadi 8 minggu perkuliahan aja untuk semester antara. Semester antara ini diadakannya setiap akhir semester genap di tahun akademik atau tahun ajaran ya. Jadi dari genap ke ganjil, kalau ganjil ke genap itu enggak ada. Gitu. Oke, next. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, diketahui. Informasinya adalah seperti ini. Untuk SKS semester antara itu maksimal 9 SKS untuk di Universitas Asia ya. Di beberapa kampus lain juga 9 SKS maksimal untuk SKS semester antaranya ini. Jadi tidak bisa lebih dari itu, kurang bisa. Nah, kurangnya bagaimana? Ada batasan-batasan yang harus kita buat atau kita lakukan dengan tujuan bukan untuk mengerem atau menghalangi teman-teman berakselerasi. Tetap bisa berakselerasi, tetap bisa kuliah 3,5 tahun, tapi ada caranya. Jangan sampai lari ngebut ya, asal lari ngebut aja, nggak ada kontrolnya, nggak ada tekniknya, akhirnya nanti kepleset, jatuh, sakit, harus ngulang lagi, malah ketinggalan dengan jalan yang biasa aja atau yang wajar sesuai aturan. Nanti kita akan ada controllingnya juga untuk teman-teman semua. Jadi kita buat menjaga teman-teman biar semuanya optimal, maksimal. Bisa lulus 3,5 tahun, bisa dapat nilai yang bagus, bisa gitu. Tapi tetap kita kontrol. Asal kita lepas lari-larian begitu, ngebut-ngebutnya sekenceng-kencengnya, akhirnya nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, untuk SKS semester antara ini maksimal 9 SKS. Terus ini sebenarnya tergabung dengan SKS semester reguler. Jadi sebenarnya dalam satu semester itu maksimal ada 24 SKS, di mana semester antara adalah masuk ke dalam SKS tersebut. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, misalkan seperti ini, teman-teman yang sudah di atas semester 3 atau semester 3 ke atas, semester lalu ngambil 24 SKS sudah full. Apakah masih bisa, Pak? Masih bisa, tapi nggak maksimal 9 ya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan yang bisa mengikuti semester antara itu siapa aja sih? Yang jelas, yang bisa mengikuti semester antara adalah mahasiswa yang aktif pada semester genap 2021-2022. Semester ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang cuti, non-aktif, itu tidak bisa ikut.
dibantu mute dulu ya, yang lagi di jalan atau yang berisik. Biar suaranya terdengar dan teman-teman mendapatkan informasi yang jelas dari saya. Thank you. Nah, jadi yang bisa ikut dari mulai semester 1 sampai dengan semester 4 ya, itu bisa ikut semuanya. Tapi syarat utamanya adalah yang aktif. Jadi kalau ada yang cuti atau lagi non-aktif, nah itu nggak bisa ikut semester antara. Oke, jadi yang aktif aja pada semester kemarin atau semester ini di semester genap 2021-2022. Oke, nah ini adalah mekanisme-mekanisme yang tiap angkatan ini beda-beda ya. Tiap angkatan atau tiap status semesternya teman-teman ini berbeda-beda. Yang teman-teman harus ketahui, status semester teman-teman ini berhubungan dengan kapan teman-teman ini masuk ke dalam Unsia. Ada 4 ya sampai saat ini. Jadi ada 4 angkatan atau ada 4 status semester di Informatika Unsia. Ada angkatan ke-1 itu semester 4, angkatan kedua itu semester 3 statusnya, angkatan ketiga itu semester 2, dan angkatan keempat itu masih semester 1. Nah, angkatan ke-1 itu atau yang sekarang status semesternya semester 4 itu adalah teman-teman yang masuk di periodenya semester ganjil 2020-2021. Yang masuk ke Unsia antara periode bulan Agustus sampai dengan Oktober di tahun 2020. Nah, itu adalah angkatan pertama, angkatan ke-1 yang sekarang statusnya semester keempat. Nanti bawahnya akan saya jelaskan. Saya jelaskan untuk angkatan mahasiswanya dulu ya. Terus untuk teman-teman yang masuk di sekitar bulan Januari sampai dengan Maret April di 2021 itu statusnya adalah angkatan kedua, di mana untuk status semesternya adalah sekarang sudah semester 3. Ya. Untuk teman-teman yang masuk di semester ganjil 2021-2022 itu sekitar bulan Juli sampai dengan September 2021 kemarin, sekarang sudah masuk ke dalam status semester 2 dan itu teman-teman angkatan ketiga. Ya, itu angkatan ketiga yang masuk di periode semester ganjil 2021-2022, status semesternya semester 2. Nah, untuk yang baru masuk kemarin di semester genap 2021-2022 antara bulan Januari sampai dengan Maret April 2021 ya. 2022 ya. Ini bulan apa sih? Sorry. Oh iya, benar. Di 2022 ya. Yang baru masuk kemarin. Angkatan keempat, ya, angkatan termuda kita. Nah, itu teman-teman masih di semester 1. Nah, ini kita lanjut di mekanismenya. Jadi untuk angkatan ke-1 atau di semester 4 itu ya, teman-teman dengan status semester 4, untuk semester antara ini, sebelum saya jelaskan, semester antara selain untuk berakselerasi, kita buat juga untuk perbaikan nilai jika ada nilai perkuliahan di semester sebelumnya yang tidak maksimal atau tidak lulus. Prioritas sebenarnya lebih baik adalah yang belum lulus ya atau tidak lulus ya, belum lulus. Kalau misalkan sudah C mau diperbaiki itu nanti aja di semester-semester akhir aja, jangan di sekarang. Target sekarang-sekarang ini adalah teman-teman semesternya berjalan dengan normal, semua semester terpenuhi atau lulus semuanya hingga bisa mencapai lulus tepat waktu. Ya, jadi kalau ngulang-ngulang yang sebenarnya tidak harus diulang, misalkan C mau diperbaiki jadi B dari A gitu. Jangan sekarang, sayang waktunya ya. Mendingan nanti di belakang aja. Kalau misalkan ada waktu senggang nih ya di belakang, ya bisalah diambil untuk perbaikan. Contoh sambil tugas akhir atau sambil skripsi, kira-kira masih bisa ngehandle beberapa SKS lagi, ya silahkan diambil untuk perbaikan. Cuma kalau untuk fokus sekarang atau prioritasnya adalah yang ngulang aja, yang benar-benar mengulang, jangan perbaikan. Biar teman-teman bisa lulus cepat dan tepat waktu ya. Jadi kalau untuk yang angkatan ke-1 atau semester 4, itu bisa mengulang mata kuliah semester 1, 2, 3, 4. Ini prioritasnya dengan maksimal 9 SKS yang bisa diambil ya. Jadi silakan cek nih untuk teman-teman angkatan ke-1 atau semester 4 apakah ada yang mengulang di semester 1 sampai dengan 4, silakan diambil dengan maksimal 9 SKS. Kalau mau ngambil 18 atau 24, jangan, nggak boleh ya. Nggak bisa, aturannya kita nggak memperbolehkan aturan negara, aturan kementerian, aturan instansi yang memang menaungi pendidikan tinggi dan segala macam ya. Maksimal itu 9 sampai 10. Jadi nggak bisa sampai 18, 24 gitu, nggak bisa. Terus kalau misalkan itu mekanisme yang pertama untuk angkatan ke-1 atau semester 4. Terus kalau misalkan yang ngulang cuma 1 nih Pak, berarti bisa ngambil yang lain? Bisa. Contoh dari semester 1 sampai semester 4, ngulang cuma 1,
mau ngambil lagi atau mau nyodok nih mata kuliah selanjutnya yang akan dibuka di semester ganjil 2022-2023 tahun akademik besok ya, semester depan. Untuk angkatan ke-1 ini bisa nyodok atau bisa ngambil semester yang di atasnya mata kuliah dari semester 5 dan 7 ya, dengan maksimal 9 SKS plus ngulang. Kalau nggak ada yang ngulang sama sekali maksimal hanya 6 SKS. Ya, jadi kalau mata kuliah di semester 1 sampai 4-nya lulus semua, bisa ngambil mata kuliah di semester 5 dan 7 maksimal hanya 6 SKS. Itu. Oke, ini untuk yang mekanisme untuk angkatan mahasiswa angkatan ke-1 dengan statusnya adalah semester 4. Selanjutnya adalah untuk yang mahasiswa di angkatan semester genap 2020-2021, angkatan kedua atau yang sekarang sudah semester 3. Prioritasnya sama, ngulang untuk mata kuliah semester 1, 2, dan 4, karena semester 3-nya akan diambil di semester besok ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, kok dia semester 3-nya belum? Nah, ini pola learning design proses kita, pola kurikulum kita di Unsia ini agak unik, sama dengan UNAS, mirip sekali dengan UNAS. Jadi untuk setiap semester itu, misal di semester ganjil, mata kuliah yang dibuka hanya di mata kuliah ganjil saja, semester 1, 3, 5, 7 gitu ya. Terus kalau di semester genap, ya cuma di mata kuliah semester genap yang akan dibuka, 2, 4, 6, dan 8. Dalam satu semester tidak dibuka mata kuliah ganjil dan genap ya, tidak dibuka mata kuliah ganjil dan genap. Misalkan di semester semester genap kemarin, mata kuliah yang dibuka kan cuma mata kuliah yang ada di semester genap, semester 2, semester 4, semester 6, semester 8 gitu ya. Semester 1, 3, 5, 7-nya nggak dibuka, karena itu nanti akan dibuka di semester ganjil. Kembali lagi ke sini, untuk mahasiswa angkatan semester genap 2020-2021, angkatan kedua atau semester 3, fokusnya atau yang jadi prioritas adalah jika ada mata kuliah yang diulang di semester 1, 2, dan 4. Teman-teman bisa ambil maksimal 9 SKS. Terus kalau yang ngulangnya nggak banyak, bisa sambil nyodok atau bisa ngambil mata kuliah di semester berikutnya, semester 3 dan 5. Ya, jika kalau yang ngulangnya dikit ya, tetap kalau misalkan digabung atau dikombine adalah maksimal 9 SKS. Ngulang plus ngambil mata kuliah semester berikutnya. Tapi jika tidak ada yang mengulang, artinya mata kuliah semester 1, 2, dan 4 lulus semua, teman-teman bisa ambil mata kuliah di semester berikutnya, nyodok ke semester berikutnya, untuk semester 3 dan 5 maksimal 6 SKS. 6 SKS itu bisa 2 kelas loh, lumayan. Mengurangi beban semester kuliah berikutnya, plus bisa akselerasi. Oke, ini untuk yang mekanisme untuk mahasiswa angkatan semester genap 2020-2021, angkatan kedua atau semester 3. Selanjutnya untuk untuk mahasiswa angkatan semester ganjil 2021-2022 atau angkatan ketiga, status semesternya semester 2 yang sudah menyelenggarakan atau sudah mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah semester 1 dan 2. Prioritasnya jika ada yang mengulang di semester 1 dan 2 mata kuliahnya, itu teman-teman bisa ambil maksimal 9 SKS. Kalau misalkan nggak ada yang ngulang, bisa ngambil mata kuliah semester berikutnya. Ya, syaratnya adalah mata kuliah semester 1 dan 2 itu lulus semua. Bisa ambil mata kuliah berikutnya, mata kuliah semester 3 aja yang boleh diambil. Nggak boleh semester 5 ya. Gitu. Karena semester 5 itu ada beberapa mata kuliah yang harus didahului dengan mata kuliah yang lain. Nggak boleh langsung diambil. Makanya untuk teman-teman mahasiswa angkatan semester ganjil 2021-2022 atau angkatan ketiga atau yang status semesternya adalah semester 2, itu bisa ngambil mata kuliah semester berikutnya atau nyodok hanya di mata kuliah semester 3 aja. 5, 7 nggak boleh diambil. Gitu ya. Jangan ikut-ikutan yang angkatan ke-1 ya. Angkatan ke-1 itu sudah semester 4 statusnya. Nah, untuk yang lulus semua bisa ngambil mata kuliah berikutnya maksimal 9 SKS. Tapi kalau misalkan ada yang nggak lulus, ada yang belum lulus, ada yang mengulang mata kuliah di semester 1 dan 2, terus plus mau ngambil mata kuliah berikutnya di semester berikutnya, juga masih bisa, tapi maksimal 9 SKS. Ini untuk yang mahasiswa angkatan semester ganjil 2021-2022 atau angkatan ketiga atau di semester kedua status semesternya. Terakhir ini adalah untuk yang mahasiswa angkatan semester genap 2021-2022, angkatan keempat atau yang sekarang masih di semester 1. Boleh mengulang mata kuliah semester 2,
kok status semesternya semester 1 tapi mata kuliah semester 2 tadi yang saya sampaikan. Karena teman-teman ini masuk dari semester genap 2021 2022 walaupun semester 1 tapi ngambilnya mata kuliah semester 2. Kenapa? Karena mata kuliah yang dibuka adalah mata kuliah di semester genap ya. Oke. Nah, kalau mahasiswa teman-teman mahasiswa angkatan semester genap 2021 2022 angkatan keempat atau semester 1 ini untuk semester antaranya baru bisa mengulang aja. Jadi perbaikan nilai untuk mata kuliah di semester 2, maksimal bisa 9 SKS. Gitu. Itu untuk mekanisme-mekanisme pengambilan mata kuliah semester antara untuk semua angkatan mahasiswa. Dari mulai angkatan 1, angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat. Lalu gimana cara daftarnya dan lain-lainnya? Nah, ini adalah alur pendaftarannya. Jadi mahasiswa terlebih dahulu daftar ke PA, dosen PA ya, pembimbing akademik, dan prodi lewat link pendaftaran Gform yang di bawah ini. Nanti teman-teman bisa akses, nanti akan saya share slide ini setelah acara ini. Nah, setelah nanti daftar, terus nanti Kaprodi akan ACC berdasarkan persetujuan PA. Jadi setelah daftar, pendaftaran teman-teman akan dicek dulu sama PA-nya nih. Apakah benar ngulang atau tidak, terus ngambil mata kuliahnya salah atau tidak. Takutnya kayak tadi ya, teman-teman di angkatan yang mana ya? Angkatan ke-1 ini, ya, bukan, angkatan keempat, masih semester 1, kan prioritasnya mengulang mata kuliah semester 2. Ya, jika ada yang mengulang. Tapi ada yang daftar ngambil mata kuliah semester 3, 4, 5, 7. Nah, itu nanti akan dicek dulu sama PA dan Prodi. Jadi kalau misalkan sudah oke, pendaftaran udah beres semua, nanti saya akan ACC nih. ACC pendaftarannya berdasarkan persetujuan PA. Ya. Setelah itu baru nanti saya akan berkoordinasi dengan BAA, Pak Iwan nih, kepala BAA-nya ya, buat pembukaan kelasnya. Lalu teman-teman bisa melakukan pembayaran administrasi semester antara lewat Siakat kita. Oke. Dan untuk kelas semester antara ini akan dibuka minimal mahasiswanya ada 3 orang per kelas mata kuliah. Jadi kalau misalkan di mata kuliah itu mahasiswanya kurang dari 3 orang, itu tidak bisa dibuka kelasnya ya. Gitu. Biayanya, nah di edaran juga sudah ada, di sini saya jelaskan lagi. Jadi kalau biaya per SKS-nya adalah 170.000 per SKS. Terus kalau misalkan 9 SKS itu 1.500.000 per 9 SKS. Ada potongan ya kalau misalkan dari ngambil maksimal 9 SKS. Harusnya kan 170.000 per SKS, kalau dikalikan 9 itu bisa berapa? 1.530 ya. Gitu ya. Jadi ada potongan diskon kecil ya lumayan lah. Dan untuk semester antara tidak bisa dicicil, dibayarkan lunas ketika daftar ulang. Plus ada biaya pendaftarannya 100.000 dibayarkan ketika registrasi. Contohnya ada yang ngambil maksimal nih 9 SKS. Ya berarti nanti bayarnya 1,6. Kok 1,6? Iya, 1.500.000-nya atau 1,5-nya untuk SKS-nya plus 100.000 untuk biaya pendaftarannya. Oke. Nah, untuk pendaftaran ini dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022. Teman-teman bisa daftar terlebih dahulu untuk dikolek prodi, diperiksa atau dicek oleh PA dan disetujui juga oleh prodi, lalu kelasnya dibuka, daftar dahulu di link Gform yang sudah disediakan. Nanti akan saya contohkan untuk pengisiannya. Nah, lalu lanjut di sini. Nah, ini sudah saya sampaikan. Kita mau ke Gform-nya ya. Oke. Nah, kalau teman-teman akses, nanti teman-teman akan sini. Oke. Ini adalah link pendaftarannya. Jadi teman-teman tinggal isikan emailnya saja. Ya, email Unsia atau email pribadi bebas, tapi lebih bagus adalah email Unsia. Yang belum dapat hubungi Mas Rizky. Terus namanya siapa diisikan, NIM-nya berapa ya diisikan NIM-nya. Jangan sampai lupa NIM ya, berbahaya jika lupa NIM. Status semesternya tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman tinggal pilih status semesternya berdasarkan periode daftar kuliahnya. Oke. Kalau yang daftar di tahun 2020 ganjil itu berarti sudah semester 4 dan seterusnya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jangan lupa dipilih dulu. Oh, ini saya coba.
Dosen pembimbing akademiknya, jangan sampai lupa dosen pembimbing akademiknya. Ini adalah dosen-dosen pembimbing akademik, wali kelas yang akan menemani teman-teman sampai dengan nanti lulus. Yang akan meyudisium juga, ya inilah. Jadi bisa diluluskan kalau sudah dicek semua, diperiksa, di ACC oleh si dosen pembimbing akademik. Contoh yang banyak favoritnya nih, Bu Cian. Saya juga mau nih dibimbing sama Bu Cian. Kan? Next. Oke, tadi kan saya statusnya semester 4 ya. Di isian sebelumnya saya statusnya semester 4. Nah, di batch berikutnya ini adalah pemilihan mata kuliah semester antara. Dipilih yang mana yang mau diambil. Kalau untuk semester 1, semester 2, semester 3, sampai dengan semester 4 itu semua mata kuliah dibuka. Ya. Terus semester 5 dan semester 7 hanya beberapa. Kenapa kok hanya beberapa nggak dibuka semua? Kita kan mau ngambil yang lain. Di semester 5 itu sudah mulai masuk peminatan. Nanti teman-teman yang mau masuk semester 5 di semester depan itu sebelum entry KRS akan ada sosialisasi peminatan kita dan bagaimana nanti akan entry KRS-nya, ambil mata kuliahnya yang mana aja berdasarkan peminatan yang nanti akan dipilih. Ada 2 ya, data science dan network specialist. Mulai siapkan dari sekarang mau yang mana, jangan sampai salah pilih. Begitu milih tidak bisa mundur atau tidak bisa berubah, dilanjutkan sampai dengan semester 8 atau sampai dengan lulus. Nggak boleh campur aduk juga, gitu ya. Pas setengah-setengah nggak boleh, gitu ya. Nah, semester 5 hanya beberapa mata kuliah yang dibuka, sama semester 7 juga. Hanya mata kuliah yang tidak ada di peminatan. Mata kuliah peminatan akan dibuka di semester reguler atau semester biasa. Misal tadi saya di semester 4, semester 1 saya nggak lulus bahasa Inggris nih, bisanya yes no doang gitu kan, saya ambil lah. Terus algoritma saya nggak lulus juga, karena saya masih tahap-tahap ini ya, belajar gitu algoritmanya, if else masih salah gitu, if else saya pakai for, ngulang-ngulang, akhirnya jadi pengulangan yang unlimited kan. Saya ngulang nih, udah 5 SKS. Semester 2 ternyata saya ngulang juga gitu kan, pendidikan Pancasila, gara-gara nggak hafal Pancasila saya ngulang juga tuh. Terus ada lagi yang saya ngulang, kalkulus, statistik saya ngulang juga, gara-gara matematika, saya benci matematika itu kan, akhirnya saya ngulang. Nah, kalau ngambil kayak gini teman-teman coba cek lihat. Ini aja sudah 2, 3, 5 tuh ya. Terus ditambah ini, ditambah lagi dengan 8, udah 13. Nggak bisa ya. Oke, kalau ngulang itu maksimal adalah 9 SKS. Jadi prioritaskan yang mana yang mau diulang terlebih dahulu. Prioritasnya gimana? Dimulai ngulang dari yang semester paling awal dulu, dari semester 1. Baru ke semester berikutnya. Misalkan tadi ngulang, ada bahasa Inggris dan algoritma nih. Ini 5 SKS, berarti saya masih bisa ngambil 4 SKS lagi. Cuma di semester 1 saya udah nggak ada yang ngulang, saya mau ngambil di semester 2. Tadi Pancasila saya ngulang, ini sudah 7 SKS dengan totalnya ya. Terus saya ngulang kalkulus, tapi kelebihan jadi 10 SKS. Gimana nih? Ya nggak bisa ya. Ya sudah disimpan aja. Ambil 3 dulu aja. Ya, jangan banyak-banyak. Ini waktunya singkat loh. Kalau makin banyak, makin padat waktunya. Nah, apakah nanti bisa diikuti semuanya? Itu pertanyaannya. Makanya maksimal 9 SKS ya. Terus nggak ada yang ngulang gitu. Contohnya saya mahasiswa berprestasi, IP-nya 4 ya, cum laude, IPK-nya juga 4 tuh, ya, hebat lah. Tapi masih jomblo. Nah, itu yang miris. Oke, bercanda. Terus saya mau ngambil atau mau nyodok gitu ya, mau ngambil mata kuliah semester berikutnya. Mantep-mantep nih. Tapi kelihatannya ngeri juga kalau mau ngeklik. Maksimal 6 SKS. Maksimal hanya 6 SKS, jadi nggak boleh checklist semua. Ya, jangan checklist semua. Ambil kira-kira yang teman-teman bisa kerjakan, bisa ikuti sesuai dengan kemampuan masing-masingnya, dan dengan durasi waktu yang dipadatkan ya, 8 minggu. Saya mau ambil ini data mining, AI, kecerdasan buatan. Aduh, kecerdasan alami aja nggak ada, ntar aja ngambil Terus saya ambil, ini ada pemrograman bergerak nih Android, kayaknya menarik. Oke lah, saya ambil 2 ini. Cukup, karena maksimal 6 SKS. Oke, itu aja tuh. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Berarti itu nunggu nilai-nilai ini keluar semua, Pak. Kan syaratnya harus lulus semua, Pak, tadi. Nggak usah ditunggu, karena menunggu itu nggak enak. Biar kita aja yang nunggu ya. Gini, teman-teman mungkin bisa prediksi apakah lulus atau tidak. Selama teman-teman mengikuti semua proses perkuliahannya dengan benar ya, jadi semuanya diikuti. Tugas 1 udah dikerjakan, UTS sudah disubmit, terus tugas 2 dan UAS udah dikerjakan juga, udah disubmit. Itu 99%
0,99 lulus. 0,001-nya nggak lulus karena dosennya lupa entry. Nah, itu nanti biar dosennya disentil. Oke, itu aja. Jadi teman-teman bisa bisa prediksi sendiri walaupun nilainya belum keluar. Dan daftar aja karena kan nanti akan dibantu pengecekan oleh dosen pembimbing akademiknya. Jadi kalau ada yang mau ikut semester antara minat ya silakan daftar aja. Kasih Pak. Yuk. Yang lain? Pak Arya tanya Pak. Boleh. Ya, itu misalkan gini, ikut antara saya kan yang angkatan kedua ya. Ya, Berarti betul. kan semester 3 yang dibuka Pak ya kelasnya ya. Nah, tapi di antara yang lalu saya udah ambil. Nah, ada sisa beberapa mata kuliah yang semester 3 itu saya ambil, tapi misalkan mau ngejar 9 dicampur sama yang bukan semester 5 bisa nggak Pak? Nggak bisa. Jadi Om Firdaus ini kan statusnya contohnya ya, mata kuliahnya lulus semua, berarti nggak ada yang ngulang kan ya? Misalkan seperti itu gitu Pak. Ya, kalau nggak ada yang ngulang maksimal cuma 6 SKS. Oh, 6 saja. Nah, jangan ngebut-ngebut tadi bahaya. Kita ngeremnya repot nanti ya. Oh, tidak ada yang ngulang, hanya boleh 6 Pak ya berarti Pak ya? Iya, nanti kalau gini nih, kayak misalkan Om Firdaus ya kan, semester 3 ada beberapa yang udah diambil kan kemarin contohnya ya. Terus mau diambil lagi, Ya. jadi saya ada sempat baca tuh di grup. Loh, kok habis semua nanti? Nggak begitu konsepnya, gitu ya. Masa nanti tiba-tiba loncat ngelewatin semester itu, semester yang berjalan biasa atau reguler tetap ada yang diambil, tapi kan dicampur juga dengan semester yang atasnya juga gitu, karena kan sudah diambil di semester antara atau ada akselerasi yang sudah pernah dilakukan. Itu. Oh, boleh dicampur, tapi batasnya 6 ya, Periat ya? Betul. Oke. Kalau ada yang nggak lulus baru boleh 9. Tapi kalau yang udah lulus semua, yang mau nyondok begitu ya istilahnya atau mau akselerasi maksimal 6 aja ya. Baik. Makasih Pak. Ya. Ada lagi mau bertanya? Atau teman-teman dosen ini ada yang mau bantu menyampaikan? Atau Pak Iwan nih? Oh, Pak Yakob silakan. Ya, kembali ke pertanyaan saya semester lalu, Pak. Kalau kami ingin mengulang dari awal, apa kami bisa ikut angkatan berikutnya yang semester depan ini, yang bukan antara? Aduh. Ini harus dibantu ini. Pak Yakob, sorry lupa semester 1 ya? Semester sekarang sih mau masuk semester 2 ya. Oh, yang sekarang masih semester 1 kan ya? Karena kan kemarin setiap kali setelah UTS itu tiba-tiba dapat tugas luarnya terlalu banyak, jadi nggak kekejar juga. Sampai lupa saya kuliah. Wah lah, jangan dilupakan dong. Gini nih, saya kasih simulasinya nih ya. Misalkan berarti kan yang nggak lulus itu di semester ini ya, semester genap ya. Ini mata kuliahnya. Anggaplah semua, Pak. Iya semuanya. Ambil 9 dulu yang penting-penting. Ambil 9 dulu yang penting-penting, yang bisa memenuhi 9. Soalnya kalau kita ambil yang 2, nggak bisa 9. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil yang 3 SKS ini, itu kan bisa maksimal 9. Nah, itu aja contohnya. Nanti kalau misalkan distabilkan ya, IP-nya distabilkan, IPS-nya distabilkan, IPK-nya distabilkan. Mulai semester 3 nanti Pak Yakob ini bisa berakselerasi nih. Kalau IP dan IPK-nya di atas 3, maksimal di semester reguler aja bisa 24 SKS. Itu. Terus nanti belum ditambah lagi ada semester antara di tiap pergantian tahun akademik atau tahun ajar. Lulus tepat waktu masih make sense, masih masuk akal, masih bisa dilakukan. Gitu Pak Yakob. Kalau untuk masa studi maksimumnya berapa tahun, Bapak? 14 semester, 7 tahun. 7 tahun. Ya. Pokoknya nanti kita kejar 4 tahun lah ya, jangan 7 tahun lah. Karena yang untuk semester pendek ini saya nggak bisa ikut karena tugas luarnya ke luar pulau, jadi nggak ada internet juga, sama aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti di next semester aja diperbaiki IP-nya distabilkan, ya minimal bisa dapat di atas 2,5 lah. Di atas 2,5 itu masih bisa ngejar juga. Jangan sampai di bawah 2,5 gitu ya. Nah, berarti di semester antara ya sudah di skip aja. Nanti semester besok itu ambil aja. Berikutnya, Pak. Oke, ya. Tapi di semester besok ini ambil aja di mata kuliah semester ganjilan. Jadi semester 1 tetap diambil semua gitu ya. Oke. Oh iya lupa. Semester 1 dan 2 ini masih dipaketkan ya semester reguler biasanya ya. Gitu. Jadi nanti akan saya ambilkan. Kami bisa ngulang dari awal nggak, karena kemarin kurang pemanasan juga, jadwalnya bentrok. Wah, ada kram berarti nih kalau kurang pemanasan. Baik. Oke, sip, beres ya? Aman. Oke. Pak Iwan ada yang mau tambahkan?
Udah Pak. Mungkin ini aja Pak, sedikit terkait dengan tadi ya hubungan ke PA mungkin lebih intens saja. Ini kan udah perkuliahan udah selesai, udah mau masuk semester baru. Nah teman-teman kami harap sih agar bisa lebih intens lah untuk berkomunikasi dengan PA. Karena kan untuk contoh pengambilan semester antara ini kita juga mesti mengecek ya untuk histori pembelajaran dari teman-teman. Nah kalau kurang komunikasi dengan PA, kita juga nggak tahu apa yang bisa diambil ataupun apa yang bisa dimaksimalkan dari pembelajaran yang sudah teman-teman lakukan. Itu aja sih, Pak Riyad. Betul. Nah, jadi jangan lupa PA-nya ditoel ya, disenggol PA-nya biar kenal juga sama PA-nya, terus biar PA-nya juga kenal semuanya. Jadi kalau sama-sama kenal kan nanti enak ngebantunya. Terus nanti kalau komunikasi nggak canggung juga karena sudah sempat berkomunikasi sebelumnya. Jangan tiba-tiba apa ya? Banyak sih kejadian lucunya. Salah satunya ya mungkin belum pernah tegur sapa atau segala macam. PA, Pak tolong dibantu gini. Nggak nyebutin nama juga. Ini siapa? Ini PA-nya siapa? Saya juga sih dapat gitu. Pas saya tanya-tanya, ternyata bukan PA-nya saya ya. Udah ngegas duluan, bukan PA saya kan. Aduh, rasanya pengen nyambit gitu kan. Gitu. Nah, kalau kenal sama PA juga biasanya enak tuh. Karena gini rahasianya nih. Nah, ini kayak Om Dani, terus siapa lagi nih yang angkatan 1 nih? Mas Tandia ya angkatan 1 juga. Terus mana lagi nih? Mana lagi angkatan 1? Acung siapa? Nih Mas Rudi. Terus Mas Karnoto juga ya. Semester 5 udah siap sempro ya. Proposal tugas akhir skripsi harus disiapkan. Dimulai skripsinya semester 5, bukan semester 8. Ingat ya. Mau lulus tepat waktu, kejar dari awal. Nggak bisa di semester 8. Apalagi dengan sekian banyaknya aktivitas yang teman-teman kerjakan. Kita mengerti beberapa teman-teman ini sebagian besar mungkin ya. Ini adalah para profesional, para pekerja gitu ya, punya aktivitas di luar juga gitu kan, statusnya sebagai karyawan atau punya usaha sendiri dan lain-lain. Kalau kita pepetin di semester 8, yang namanya skripsi itu bisikan entarnya banyak banget. Tapi masalahnya entarnya itu mau sampai berapa semester, nggak ada yang tahu, bisa unlimited, itu gawat urusannya. Jadi pas masuk semester 5, semua teman-teman tuh sudah megang atau sudah menyiapkan proposal, tugas akhir, atau skripsinya. Dan juga dipersiapkan mau ambil peminatan yang mana, data science atau network spesialis. Kalau profil lulusan ada 3 umumnya, data scientist, network spesialis atau solution, satu lagi software engineer. Yang Pak saya agak kurang di data science atau di networknya, tapi saya bisa di software engineer. Oke, ambil software engineer, kita akan serempetkan kemana nih? Ke data atau ke jaringan. Tenang ya, software engineer itu luas. Itu. Dan di data science dan network spesialis bukan berarti teman-teman nggak ngerti namanya software engineer. Kalau yang sudah mengalami, udah pernah ngambil tuh, ABO ada, RPL ada. Nah itu kan untuk menuju ke software engineer dan segala macamnya. Programming tetap ada, bukan berarti nggak ada gitu. Walaupun ngambil network, programmingnya nggak belajar, tetap belajar. Coba aja tanya dengan yang sudah mengalami atau melewati itu. Itu. Ada lagi silakan yang mau disampaikan. Pak Riyad, Pak, tanya lagi Pak. Boleh. Ini saya kan dosen PA-nya sudah menghilang ya Pak ya, gantinya Pak Ikhwan. Oh, udah ada gantinya kan? Oke. Saya masih ada keluhan itu Pak yang dulu pernah saya sampaikan, ada dua mata kuliah saya yang mengulang, padahal sudah selesai gitu loh Pak. Lulus statusnya? Dulu pernah saya sampaikan tuh ke Pak Riyad juga, status lulus nilai A, tapi statusnya mengulang di sistem. Oh, itu nanti dihandle sama Pak Iwan kok gitu. Jadi ya, Om Firdaus ini hoki nih. Dosen PA-nya sekaligus PAA. Nah, itu urusan kayak gitu-gitu chill lah. Tinggal kedipin doang Pak Iwan. Gitu. Ya Pak Iwan, ada 2 Pak. Satu yang di antara, satu lagi yang di semester 1 ya kalau nggak salah tuh. Gitu. Ya, nah. Berarti sama Pak Iwan aja nanti saya komunikasi ya Pak ya? Betul. Iya, mungkin perlu kita cek juga sih. Iya. Oke. Siap Pak Iwan ya. Makasih Pak. Terus. Yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau menyampaikan? Ini nggak harus nanya semester antara aja kok. Boleh tanya yang lain-lainnya. Pesan dan kesannya juga boleh. Silakan ditanyakan.
Ayo, jangan malu-malu dong. Pak, biayanya tadi per SKS Pak ya, bukan per MK Pak ya? Iya, betul. Per SKS. Contoh ini kan satu mata kuliah kan ada 3 SKS nih. Nah, berarti 3 dikali 170 ya Pak ya, gitu Pak ya? Betul. Plus 100.000 pendaftaran. Iya. Makanya karena jadi karena udah ada pendaftaran 100.000 itu ya nanggung ngambil sedikit ya. Iya betul, maksimalkan dong. Iya, nanggung ya. Terima kasih Pak. Sip, oke. Tanya doang, ngambil enggak Pak? Wah iya kayak gini nih. Ya nggak enak nih nanya doang beli kagak ya, ada nawar banyak-banyak. Blacklist. Yang lain. Ayo yang lain. Silakan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada waktu senggang ya kan, waktu senggang bisa dimanfaatkan nih. Karena informatika Unsia khususnya terus informatika ini kita kerjasama sama yang namanya LX Internasional. Ini business solution nih. Ada baru 6 nih yang ngisi nih. Nah, dia butuh mentor, bukan dosen atau bukan tutor, tapi mentor. Jadi mentor dengan pengajar atau dosen itu beda ya. Kalau mentor itu teman-teman lebih ke arah mentoring, jadi lebih terarah pengawasan, mengarahkan gitu ya. Jadi enggak benar-benar mengajarkan, enggak begitu. Dan pesertanya ini adalah adik-adik gemes nih dari SMK ya. Kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Jadi mereka juga sudah selesai tugas-tugasnya di sekolah dan bisa mengikuti kursus ini atau kelas ini nih gitu. Nah, teman-teman ini cuma nge-review pembelajaran yang nanti akan diberikan oleh si LX ini plus nanti ngasih tugas gitu aja. Yang jadi requirements untuk teman-teman menjadi mentor itu yang penting bisa berkomunikasi dengan baik pada saat live sessionnya. Ya, untuk pengetahuan dasarnya atau apa sih kelasnya nih yang ngebahas tentang web development tapi masih basic, nggak sampai yang advance atau expert dan lain-lain. Tapi teman-teman jangan sampai melupakan esensinya studi kasusnya yang paling penting itu. Jangan hanya teori yang dikasih. Contoh kasus ini, contoh buat ini. Nah, itu yang paling penting yang harus disampaikan selama mentoring. Plus disiplin. Itu aja requirement-nya, nggak banyak-banyak gitu. Benefitnya 35.000 per jam. Ya, kalau seminggu ada berapa jam ya silahkan dihitung sendiri itu. Nanti dapat sertifikat yang bagus, yang oke, nanti akan jadi direkrut full time employee ya di LX Internasional atau semua grup perusahaan yang berafiliasi dengan dia. Waktunya ini 5 bulan, minimal 2 jam per hari. Dan pelaksanaannya adalah di weekdays, Senin sampai Jumat, siang menjelang sore. Oke? Terus lain-lainnya bisa baca, yang mau register silakan aja klik linknya, itu sudah saya share di banyak grup. Nah, jadi kalau ada yang mau nambah-nambah pundi-pundinya, mau sekalian implementasi ilmunya, nyari-nyari pengalaman, silakan daftar gitu ya. Udah ada teman-teman yang daftar gitu. Ada yang beginner ya, beginner udah daftar, nggak apa-apa. Yang penting itu udah ngerti apa ya. Kan udah belajar pemrograman web 1 ya, HTML pasti udah tahu. CSS, styling, templating, bootstrap ya harus saya tahu ya, paham ya. Terus kayak PHP dan SQL, nah itu belajar sedikit sebentar juga nanti bisa lah. Kan enaknya mentoring, nggak tutoring, pura-pura aja jago gitu ya. Tapi jagonya nanti bisa dibuktikan, jangan begitu ditanya AIU, bahaya urusannya. Gitu ya. Nah, kalau yang mau daftar, yang mau cari pengalaman, atau yang lagi idle nih, mungkin nggak bekerja gitu kan, atau belum bekerja, siapa tahu pas jadi mentor, dilihatnya oke, bisa direkrut tuh, bisa bekerja. Jadi ini salah satu program kita dalam menyalurkan mahasiswa kita ke pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi kita. Jadi sudah mulai dari sekarang kita sudah nanti akan terbentuk yang namanya career center, terus ada student learning center, terus ada yang tracer alumni dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah mulai jalanin untuk career center ini dulu. Memang belum ada biro khususnya, tapi masih dihandle sama prodi. Yang mau silakan aja. Untuk linknya sudah saya share di grup WhatsApp ya, di banyak grup WhatsApp sudah saya share. Coba di scroll aja, nanti akan saya share lagi. Oke, ada lagi mau tanya silakan. Saya sambil cek di chat ya. Silakan ada yang mau izin Pak Riyad. Oke. Nah, baru gabung nih saya, jadi mungkin tadi udah ditanyakan tapi saya belum dengar Pak terkait yang semester antara. Ini misalnya kan ini sekarang kan posisi di semester 2 Pak. Terus misalnya ini kan mau ambil yang di semester 3. Nah, nanti misalnya diambil 9 nih Pak, kan ada sisa
SKS yang lain kan, Pak. Nah, itu nanti SKS-nya itu bisa ditambahkan, Pak, untuk apa? Di semester selanjutnya gitu, Pak. Bisa. Ditambahkan biar genep lagi gitu, Pak. Bisa. Jadi contoh Mas Antonius nggak ada yang ngulang ya semester 1-2-nya. Terus bisa ngambil mata kuliah semester 3 maksimal 6 SKS, nggak bisa 9 ya. Maksimal 6 SKS. Kalau ada yang ngulang baru maksimal 9. Nah, karena nggak ada yang ngulang, misalkan contoh semester 3 ngambil 6 SKS. Coba saya share. Di mana dia? Oke. Semester 3 nanti kan ada 18 SKS. Contoh Mas Antonius sudah ngambil 6. Sisanya tinggal 12. Nanti ngambil aja yang di semester 5 gitu ya. Yang WW ini nih ya, yang mata kuliah bukan peminatan ya. Kalau yang P ini peminatan nanti diambil di semester reguler. Misal di semester 3 udah diambil PLSQL sama sistem digital, udah 6 SKS ya kan. Tinggal 12. Terus bisa ngambil maksimal, contoh Mas Antonius bisa ngambil maksimal 24, 22 sampai 24. Dengan 12 SKS sisa aja di semester 3, ambil mata kuliah semester 5 untuk nutupin kekurangan SKS-nya. Misalnya ya, ambil PBO, data mining, sama AI, tambah 9 tuh, 12 tambah 9, 21. Masih sanggup, ambil lagi kriptografinya biar mentok sekalian gitu ya. Itu. Oh, jadi yang 9 maksimal 9 SKS itu yang 3 SKS ini untuk yang ulang, Pak ya? Iya, betul. Oh, gitu. Siap. Terus kemudian yang semester 3, Pak, kan yang semester 1-2 kemarin kan paket, Pak. Yang semester 3 besok tuh paket entry lagi sendiri. Atau bisa ini entry sendiri, Pak? Entry sendiri. Mulai semester 3. Berarti langsung hubungi dosen PA, Pak ya? Betul. Oke. Siap. Makasih, Pak Rian. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan yang mau bertanya, ayo. Amankah? Masa langsung aman? Pak, izin tanya, Pak. Iya, Mas Iwan. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, Pak. Agak sedikit curhat sih. Nggak apa-apa. Jadi kan ini saya pribadi kan ini semester 2 ya. Dari semester 1 sama semester 2 kok kalau saya pribadi ngerasa ada sedikit perubahan gitu, Pak. Jadi di semester 1 itu mungkin karena baru mungkin ya atau gimana. Nah, terus ada Vkon terus itu rasanya kayak semangat gitu kuliah, Pak. Nah, waktu di semester 2 ini sejak ada kebijakan dosen nggak wajib Vkon untuk per minggunya, saya kadang sampai lupa buka LMS tuh, Pak, buka Adlink gitu. Nah, saya takutnya ini berlangsung sampai ke depannya gitu, terutama di semester antara ini, apalagi kan kita lihat mungkin misalnya waktunya dipadatkan. Kalau nggak ada, ya mungkin memang kita sadari bahwa kita mahasiswa ya nggak perlu harus dibimbing kayak anak sekolah harus ini itu memang betul lah. Cuman kan juga ya gimana sih Pak, rasanya kita belajar tapi kadang kurang tahu inti dari yang kita pelajari seperti apa gitu, dan ketika mau komunikasi sama dosen kan kadang juga sungkan atau yang lain sebagainya, dan ya kami mohon ada apa ya istilahnya ya, kita saling ini lah Pak, mungkin ada solusi dari prodi atau gimana gitu ya, Pak untuk ini. Terima kasih Pak. Siap, thank you Mas Iwan. Nah ini memang saya sadari juga, makanya di beberapa event terkadang saya bilang mohon maaf untuk semester ini kita banyak yang turun performanya, karena yang pertama disibukkan atau diburu ya sama yang namanya akreditasi itu. Jadi semester kemarin kita benar-benar full ngerjain akreditasi, yang alhamdulillah kita sudah submit. Tapi memang di informatika itu satu-satunya prodi yang belum keluar SK-nya. Di prodi lain itu sudah keluar semua SK-nya. Cuma jangan khawatir, itu tinggal nunggu waktu aja. Karena yang teman-teman harus tahu, yang submit akreditasi itu bukan 1-2 kampus, tapi ribuan sampai puluhan ribu. Yang pasti si diktinya akan jadi dia nggak tahu model antriannya gimana, mungkin algoritmanya saya juga nggak ngerti lah dia ngambil gimana gitu ya. Mungkin kalau dia lagi cek kebetulan unsia, ada satu nih klik dulu nah udah
kelas CSK atau diperiksa dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti tenang, akan keluar juga kok akreditasinya. Terus mengenai performance atau kualitas pengajarannya. Memang karena kemarin disibukkan, akhirnya ada beberapa yang keteteran dan segala macamnya. Ya harusnya sih enggak ya gitu. Kayak contohnya ada beberapa kelas yang agak kurang lengkap learning materialnya. Seperti contohnya kuis terkadang tidak ada. Terus materi juga hanya satu nih, misalkan modul aja. Ya itu saya sadari dan akan diperbaiki di semester berikutnya gitu. Kita janji akan kita perbaiki di semester berikutnya. Di semester berikutnya itu minimal setiap sesi itu pasti akan ada modul quiz dan lain-lain ya. Yang modul tersedia itu minimal adalah handout-nya, jadi berbentuk Word-nya atau PDF-nya plus presentasinya plus kuisnya itu sudah pasti akan ada. Jadi tidak akan ada lagi mata kuliah yang tidak memiliki kuis sebagai evaluasi pembelajarannya. Terus untuk masalah Vkon-nya, kenapa jadi Vkon-nya berkurang dan lain-lain. Nah, kita sudah mulai sadar nih, kita sudah mulai sadar esensi tentang full online learning atau cyber cyber ini ya, cyber education gitu. Awalnya kita pengen di tahun-tahun awal ya, di tahun-tahun awal kita pengen intens komunikasi ke mahasiswa. Tapi kalau kita buat seperti itu, kita jadi mengingkari istilah cyber atau esensi cyber atau perkuliahan full online learning. Kenapa? Kalau benar-benar diwajibkan Vkon, dan Vkon akan ada 14 kali setiap pertemuan, akan ditanya sama orang, bedanya dengan kuliah offline apa? Ini kan cuma kuliah offline yang dipindahkan atau ditransformasi atau cuma dirubah ke dalam model online. Nah, ngejawab pertanyaan itu nanti akan jadi bumerang buat kita kalau misalkan kita bilang Vkonnya wajib. Sedangkan yang kita jual ya adalah fleksibilitas dalam perkuliahan. Itu permasalahan yang pertama. Oke lah, kita bisa Vkonnya kita jalankan, mahasiswa nggak wajib, terus akan kita share recordingnya. Tapi kan kita lihat sendiri nih, terkadang saya juga agak miris juga. Setelah di share recording itu ya, 1-2 orang aja lah yang lihat lagi recordingnya gitu ya. Cuma 1-2 orang dan hanya beberapa menit gitu. Jadi kadang-kadang ya kita bisa bilang mubazir ya mubazir juga gitu. Yang kadang ada pertanyaan yang bisa disimak dari recording itu, akhirnya karena ngeliat recordingnya cuma asal klik jeder, udah keluar lagi, ditanyakan lagi lah ke dosennya. Padahal situ sudah disediakan gitu ya. Nah, esensinya yang benar untuk full online learning adalah yang penting adalah asinkronnya. Kita harus fokus di asinkron, tapi kita nggak meninggalkan model sinkron. Sinkron akan tetap ada, cuma nggak akan 100%. Sinkron itu akan ada untuk melengkapi. Di semester-semester berikutnya, model sinkron atau video conference itu minimal adalah 4 kali tiap semester. Jadi untuk pembukaan di awal, pengenalan di awal, untuk evaluasi sebelum tengah semester, dan evaluasi sebelum akhir semester. Serta untuk memberikan tugas atau tutor tugas, mentoring tugas, review tugas, dan lain-lain. Minimalnya 4 kali yang akan teman-teman dapatkan. Dan itu sudah pasti akan ada. Tidak akan ada lagi yang benar-benar tidak ada Vkon. Gitu ya. Nah, begitu sih Mas Iwan gitu. Memang kita sadari jadinya kita tahu ada beberapa teman-teman ini yang ayo dong Vkon dong. Kalau Vkon enak nih penjelasannya dan lain-lain. Cuma kalau teman-teman juga ketergantungan dengan Vkon, akhirnya itu bukan full online learning atau bukan cyber education lagi. Tapi kelas yang konvensional, benar-benar konvensional yang cuma kita rubah ke digital lewat media yang lainnya. Nah, itu kita sudah melenceng dari yang namanya full online learning atau cyber education atau kampus PJJ. Nanti nggak ada bedanya dengan kampus konvensional biasa. Full online learning, cyber education, kita benar-benar memfasilitasi tentang asinkronnya, plus nggak melupakan sinkron juga. Begitu, Mas Iwan. Iya Pak, makasih. Soalnya ini Pak, ada temen itu kadang dia bingung ditanya ibunya, loh kok aku lihat nggak pernah kuliah kan iya. di dalam bayangan orang tua mereka kan kuliah. Ya udah Vkon iya, gitu kan. Betul. Nah makanya pertanyaan saya ini supaya bisa ngejelasin gitu soalnya kan kalau belum dijelaskan begini kan kita bingung juga Pak. Betul. Jawabnya. Termasuk mertua saya yang ada ipar saya juga kuliah di sini tuh kan, jadi kebocoran itu kan. Jangan digangguin ya, jangan disenggol. Cakep soalnya orangnya. Nah, ditanya juga, kok nggak kuliah dia? Ini kita kuliahnya modelnya adalah cyber, bukan kuliah biasa. Ya kok nggak datang ke kampus? Cyber, Bu. Jadi nggak ke kampus. Ya nggak ada kelas yang dipindahkan gitu kayak anak SD sampai SMA gitu, ada kuliah pakai Jimit atau video conference dan lain-lain. Ada, cuma kan nggak sering gitu.
Jadi yang difokuskan adalah model asinkronnya itu. Jadi kita enggak benar-benar menjalankan atau enggak benar-benar, jadi jangan saya kesannya itu ngerubah yang konvensional jadi digital, cuma dipindahkan aja dengan banyaknya apa ya? Bukan banyaknya sih ya. Jadi benar-benar dipindahkan begitu aja. Terus kita juga ngelihat ini loh, yang tadi fleksibilitas. Kita harus mengakomodir teman-teman juga yang mungkin waktunya tidak ada untuk Vicon tapi pengen ikut Vicon. Terus solusinya gimana selain dengan recording tadi? Kan kita tahu juga teman-teman kita banyak juga yang ada di daerah yang mungkin susah sinyal internetnya untuk download recording Vicon sebesar itu atau untuk langsung streaming video dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan dengan asinkron, suatu saat teman-teman ini lagi di daerah yang oke sinyalnya bagus, bisa di-download dulu semuanya dan nanti bisa diakses kemudian. Nah, fleksibilitas kita kan yang ada di situnya. Begitulah. Yang sudah resen boleh silakan. Pak Yakob? Ada apa, Pak Yakob? Ya, mau menanyakan lagi, benar yang disampaikan Pak Riyad tadi untuk perkuliahan online itu di mana-mana memang tidak bergantung kita harus acaranya kumpul bersama. Memang bergantung mahasiswa sendiri. Kebetulan kita pernah nyoba beberapa yang kursusnya dari Harvard yang ex Harvard, itu juga gitu. Ada jadwal di mana kita kumpul bersama, sisanya nanti ya seperti kita kalau kuliah itu. Cuman yang saya lihat ada satu pembedanya di forum. Jadi kalau di kampus-kampus luar itu diskusi itu forumnya nggak ada basa-basi, nggak ada tuh namanya selamat pagi Bapak, terima kasih, langsung ke pokok masalah. Itu yang saya kadang agak judek juga lihatnya kok. Terima kasih Pak sampai 100 gitu. Betul. Nah, mungkin bisa kita fokus ke diskusinya gitu. Terima kasih Pak. Ya, itu yang memang sebenarnya harus kita perbaiki. Kayaknya saya udah nyampein lebih dari belasan kali ya ke teman-teman. Teman-teman, forumnya tolong langsung to the point pertanyaan, atau ada yang mau share referensi tambahan, atau ada yang mau share lain-lain boleh, silakan yang bertanya menjawab oke gitu. Jangan oke Pak, baik Pak, terima kasih materinya Pak. Nah, esensinya forum kan nggak begitu gitu ya. Yang namanya sebenarnya kemarin mau dimulai melakukan strict sama saya gitu. Pokoknya yang forum begitu udah nggak usah diabsen. Cuma kan ya gimana ya, nanti jadi rame lagi, rusuh lagi, pelan-pelan deh kita akan mulai kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi ikut, lagi join nih, besok kalau ada forum yang dibuka gitu ya, memang forum seksi khusus ada yang dibuka sama dosennya, ada yang tidak nih. Jadi kalau ada modul yang disampaikan, materi yang disampaikan, kuis dan segala macam kan ada link ada kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya, langsung silakan di situ gitu. Kan kalau cyber atau online learning seperti ini, bertanya di WA kan nggak bisa record sistem. Konsultasi di WA nggak bisa record sistem gitu. Makanya terkadang saya kalau ada yang nanya via WA, di sistem juga nanya dong, atau di LMS juga nanya. Selalu saya arahkan kayak gitu. Karena kenapa? Orang bisa ngelihat loh, oh ada nih aktif nih forumnya gitu. Jadi jangan di luar sistem tadi, kalaupun mau bertanya seputar materi. Boleh via WA gitu, tapi ya kita fokus di sistem kita loh. Kita kan punya sistem. Kita kan namanya full online learning. Kita kampus cyber. Ya dimanfaatkan sistem kita biar terrecord, biar terlihat sama orang. Apalagi nanti semester besok sudah mulai MBKM. Teman-teman di kelasnya bisa jadi ada nanti mahasiswa dari Fajar Makassar atau Bina Dharma yang akan join gabung. Dan teman-teman juga nanti bisa kuliah di sana. Yang MBKM ya, yang semester 5, semester 1, 2, 3, 4, entar dulu, sabar. Itu dia. Jadi biar nanti kita nggak malu juga loh dilihat orang luar ya gitu. Ah kok forumnya begini gitu. Perasaan kalau dia di kampus lainnya forum kalau yang nggak ada yang gini-gini gitu langsung bertanya atau ya diskusi dan lain-lain gitu ya. Oke, ya ada lagi yang mau tanyakan silakan. Sebenarnya kadang dosen ngasih pertanyaan gitu Pak, kayak LMS zaman Haruka Edu dulu iya, bagus betul, tuh Pak, betul. jalan itu. Gitu, Pak. Nah ini jadi sandungan juga nih ya. Bagusnya memang kampusnya punya LMS sendiri. Saya sudah jalan sama beberapa teman-teman. Cuma kita harus sadar kita dari negara birokrasi. Dan birokrat segala macamnya itu turun sampai ke tingkat paling kecil mungkin di RT gitu ya. Ya harus ada yang kita lewatin lah sampai kita bisa punya LMS sendiri dan lain-lain gitu ya. Sabar aja. Yang pasti sih nanti kita juga akan develop LMS sendiri.
Dan untuk section forum seperti itu akan kita adakan. Bagusnya memang ada section atau sesi bagian forum tersendiri, di mana dosen melempar pertanyaan atau membuka topik pertanyaan yang mau nggak mau mahasiswa juga akan aktif di situ gitu ya. Cuma memang di sini bukannya tidak ada, ya tadi saya bilang lagi, memang kualitas kita di semester kemarin itu agak sedikit down karena banyak yang harus kita kejar, termasuk akreditasi itu dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya kayak saya sendiri sering lupa tuh, saya ada satu yang sering ingat itu cuma di pemrograman web, di mata kuliah yang lain saya kadang nggak ke-handle juga tuh ya. Akhirnya forumnya sering agak banyak yang kelewat, beberapa komentar saya nggak kelewat untuk reply juga, terbatas juga nge-reply-nya. Semester depan ya kita upayakan yang tadi saya janjikan. Minimal di asinkron ya, kalau memang di sinkronnya kan kita bukan full sinkron, tapi kita adalah full online learning yang basicnya adalah asinkron. Di asinkronnya nanti akan diperbaiki. Cuma ini balik lagi, setelah kita sediakan fasilitasnya, teman-teman juga jangan dimubazirkan atau disia-siakan fasilitasnya. Apa yang sudah kita berikan diikuti. Jika ada pertanyaan forum atau topik diskusi yang dibuat, ya dibalas atau diisi sesuai dengan esensinya di forum itu seperti apa. Itu ya, nanti kita sama-sama bareng-bareng perbaiki. Oke. Yuk, lagi. Coba menambahkan sedikit ya, emang untuk teman-teman ya. Jadi yang memang kita akui lah semester kemarin itu di forum diskusi memang ada penurunan lah. Tapi sebelumnya itu seperti yang dibuat Pak Arya itu udah bagus. Jadi ada pertanyaan, kita jawab, kita diskusi di situ semuanya. Jadi memang untuk semester kemarin memang kita ada penurunan. Ya mudah-mudahan di semester berikutnya, jadi kita rubah juga lah, kita perbaiki lagi untuk sistem diskusi kita. Jadi saya juga akan perbaikinya itu. Baru yang kemudian Pak Riyad, usul juga Pak untuk Vicon Pak ya. Nah jadi memang untuk saya pribadi jujur, kalau dari ilmu mungkin saya juga lebih banyak cari referensi dari internet lah Pak, selain daripada perkuliahan ini. Nah maksud saya untuk mata kuliah yang ada sistem-sistem pemrograman yang akan membutuhkan aplikasi Pak, atau seperti text editor, mohon Pak di awal Vidcon gitu sudah diberikan arahannya bahwa untuk mata kuliah ini itu tujuannya akan kemana, kemudian untuk tools yang akan kita gunakan ini. Jadi dari awal saya akan mempersiapkan itu semua dan sudah ada gambaran lah Pak untuk searching di internet bagaimana cara menggunakannya. Jadi ketika sudah dihadapkan oleh tugas dan UTS ataupun UAS, jadi udah nggak ada lagi install itu, jadi udah langsung main gitu Pak. Jadi lebih mempersingkat waktunya. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Oke, thank you Mas Guritno. Nah kalau ini saya pede nih, kalau saya biasanya Vicon dari awal udah saya perjorin. Ini toolsnya, ini linknya, ini contohnya dan lain-lain. Nanti kalau ada yang ngambil mobile programming, modelnya kayak gitu, jangan kaget ya. Oke, saya setuju banget sama Mas Guritno dan pertanyaan seperti apa, masukan seperti itu. Kalau dari saya sendiri memang sudah menginstruksikan seperti itu. Terkadang memang tidak susah ya ngontrol semuanya ya, gitu ya. Semester depan kita perbaiki bareng-bareng semuanya. Jadi bukan cuma dari segi dosennya, tapi juga dari teman-teman. Karena kan kita sepakat aja kita bareng-bareng perbaikin. Dosen akan perbaikin semuanya dan teman-teman juga mulai jangan kaget ya kalau full online learning itu bukan kayak kampus konvensional biasa gitu. Bahkan kalau misalkan kita ngelihat contohnya ada satu lah ya, ada instansi yang memang juga PJJ juga, dia PJJ. Terkadang di aktivitasnya hanya baca modul aja. Sekian banyak berapa ratus halaman, berapa ratus lembar itu harus dibaca tanpa ada kuis dan lain-lain. Dan ada aktivitas untuk tatap muka secara langsungnya atau offline-nya beberapa kali. Nah, itu memang modelnya seperti itu, tapi kan kita kalau cuma ngelihat atau share modulnya aja kan, lah terus evaluasi belajarnya mana? Makanya tetap kita masukkan kuis dan lain-lain. Nah, teman-teman jangan kaget kalau misalkan full online learning atau cyber education ya modelnya seperti itu. Teman-teman akan fokus di asinkron, terus metode pembelajaran teman-teman adalah discovery learning dan student centered learning. Model kita adalah sebenarnya bukan mengajar lagi, tapi lebih ke arah mentoring. Itu ya, kalau di S1 itu kita nggak nyuapin lagi gitu. Kita nggak ngasih, oh ini materinya teman-teman A ini begini. Enggak, tapi yang kita sampaikan, oke ini A nih contohnya untuk studi kasus ini. Gimana cara bikin A dan kenapa bikin A. Terus A-nya buat apa nanti pengembangannya dan lain-lain ya. Ada roadmap khususnya.
untuk perjalanan pengembangan bidang itu gitu. Nanti akan seperti itu dan kita akan bareng-bareng menuju ke situ semuanya. Itu dia Mas Guritno. Saya jawab yang di chat dulu ya, kasihan nih yang di chat belum dijawab. Yang pertama Mas Akmal, sistem perkuliahan semester antara sama seperti semester biasanya, mana sinkron tidak wajib diikuti, asinkron wajib. Betul. Jadi yang wajib adalah asinkronnya. Terus modul sinkronnya nggak wajib. Hah? Oh, sinkronnya ya, sinkron tidak wajib. Pokoknya yang wajib adalah asinkron. Terus metode ujian dan tugas sudah sesuai seperti tugas sepakatan. Oke, agar oke. Nah, nanti untuk semester antara itu UAS-nya sudah disampaikan di tengah pertemuan ya. Terus kalau di semester-semester besok, biar nggak ada perpanjangan lagi, nanti UAS-nya 2 minggu. Jadi UAS 2 minggu jangan minta perpanjangan lagi. Oke? Makin sering teman-teman minta perpanjangan, ya kita baik hati lah itu. Tadi saya bilang nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kita tidak membatasi kesempatan hanya datang sekali. Tapi kalau terus minta kesempatan, nanti yang lain susah larinya gitu ya. Kita juga susah larinya, gitu dia. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Bu Cian, mau nambahin Bu Cian? Pak, izin bertanya Pak. Oh iya Mas Tudung. Oke. Oke, selamat sore Bapak Riyad. Yuk, sore. Masih sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Duh, maaf nih habis baru makan nih. Wih, lagi terkait libur ini di aja Korea. sih Pak, sedikit Yuk. saya terkait masalah untuk KKN ya, terutama ya saya kan kebetulan ada di luar negeri gitu, jadi agak bingung gitu nanti gimana itu ada simulasinya Pak. Tenang, ada. Nanti semester 6 ya, Om Dudung udah ngebut aja. Besok pasti semester 5. Besok pasti semester 5. Semester 5 Pak. Semester 6, santai-santai. Oh, siap. Sebelum KKN atau kerja praktek, itu teman-teman nanti akan ada sosialisasinya. Terus nanti dari kita juga akan ada rekomendasi beberapa perusahaan untuk kerja prakteknya. Terus kalau yang udah kerja gimana Pak? Ya, laporan pekerjaannya bisa dijadikan laporan kerja prakteknya. Kalau yang kerjanya di bidang sesuai kompetensi kita. Kalau yang misalkan Pak saya kerjanya sales, jangan ya, itu nggak bisa gitu ya. Misalkan di satu perusahaan bagiannya sales atau marketing atau akuntan atau apalah, kan ada divisi IT-nya tuh. Magang aja di situ, ngapain susah-susah, ya. Satu perusahaan bisa tetap kerja, bisa tetap bantuin atau bisa dapat ilmu di magang di divisi yang lain atau di perusahaan yang nggak ada IT-nya, tenang, nanti akan dicarikan, kita bantu untuk carikan, nanti akan kita salurkan. Kayak misalkan sekarang nih kan, nah yang jadi mentor itu sudah bisa untuk laporan kerja praktek semester 6. Tuh contohnya nih ya, yang mentor LX ini bisa jadi kerja prakteknya. Karena untuk kerja praktek minimal harus dijalankan sama teman-teman itu 6 bulan. Itu kan 5 bulan, sebulannya apa? Ya teman-teman nanti kan bisa lah bikinnya gimana biar jadi 6 bulan. Preparation, evaluasi, ya hitung aja biar jadi 6 bulan. Begitu. Jadi kalau yang di semester-semester besok semester 5 mau mulai kerja prakteknya sekarang dengan contohnya tadi jadi mentor, itu kan full online juga tuh. Bisa diambil, nanti semester 6 tinggal bikin laporannya. Gitu. Terus yang lain mungkin bertanya, Pak, ini kan nanti kerja prakteknya gimana dan dan lain sebagainya gitu. Ada yang modelnya banyak modelnya. Nggak harus kerja praktek itu atau KKN itu nanti bekerja di suatu instansi. Ada yang modelnya nanti teman-teman membuat project. Contoh di beberapa teman-teman informatika itu sudah membuat LMS. Ya, yang itu bisa jadi laporan untuk kerja praktek plus laporan tugas akhir. Jadi udah nikmat hidup mereka gitu. Kalau misalkan LMS dipakai, nggak dipakai pun udah bisa, lanjut aja silakan gitu kan. Nah, terus teman-teman yang misalkan ada project nih, bukan di bagian pekerjaannya gitu ya, bukan pekerjaan di bagian di pekerjaannya, tapi ada side job yang lagi bikin project apa yang berhubungan dengan kompetensi informatika. Itu bisa dijadikan laporan kerja prakteknya. Jadi kita nggak membatasi kerja praktek itu harus kerja di instansi dan ngapain aja atau bekerja seperti biasanya, enggak. Modelnya nanti banyak dan nanti detailnya atau jelasnya akan disosialisasikan sebelum teman-teman ini status semesternya di semester 6. Oke, Mas Dudung? Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Terus yang mentoring di LX bisa buat lapor KKN? Bisa.
Tapi ntar dulu, tadi itu semester berapa Mas Antonius? Kalau lebih dari 1 tahun ke belakang itu udah nggak boleh dilaporin ya, gitu, udah nggak relevan. Gitu. Lah itu masalahnya sekarang semester 2 Pak. Oh ya nanti kan udah lagi, tenang aja. Akan banyak program-program kayak gini ya. Kalau yang udah lewat lama atau yang lalu nggak bisa gitu. Nah, satu lagi nih informasinya nih, mungkin ada informasi yang enak nih, yang kita bisa bilang ini informasi yang yang bagus buat teman-teman semuanya. Kayak contoh kemarin saya diskusi sama Om Firdaus nih, yang ID-nya Sinoksegi Hebat. Di informatika itu saat teman-teman punya sertifikasi profesi, ya, yang dari lembaga resmi ya, seperti LSP, BNSP dan lain-lain, atau sertifikasi internasional, sertifikasi nasional yang resmi, bukan yang main baca modulnya, ikut tesnya, terus tesnya nggak lulus pun keluar sertifikatnya. Nah, bukan itu ya. Sertifikat profesi kayak misalkan Cisco, CCNA, terus Oracle, Android, dan lain-lain. Nanti bisa dikonversi ke dalam mata kuliahnya. Jadi bisa nggak ikut mata kuliah itu. Nah, itu ya. Tinggal report ke saya atau report ke PA-nya, Pak, saya kemarin habis sertifikasi CCNA, gitu ya. Atau saya habis sertifikasi ethical hacking, boleh kasih kita sertifikatnya, asal sertifikatnya masih berlaku saat semester itu mau dikonversi. Kalau yang sudah expired, ya nggak bisa, gitu, oke? Berarti kalau yang expired udah nggak bisa Pak ya, mesti renew lagi Pak ya? Oh iya dong. Kalau semisal sertifikat dari Decoding itu berlaku nggak? Yang mana dulu nih? Decoding kayak front end gitu, front end certificate. Decoding nggak ini ya, dia decoding itu kan sertifikasinya begitulah. Dicoba konsultasi ke PA dulu, nanti akan saya lihat silabusnya, terus tesnya bentuknya seperti apa. Kalau bisa dikonversi akan kita bantu untuk konversikan gitu ya. Yang penting report dulu aja. Terus, kalau dari Kominfo Pak? Kominfo iya, bisa. Bisa Pak ya? Bisa. Laku atau enggak sertifikat itu? Bisa. Dari UGM instansi. Nah, ini UGM ya, atau UGM ini bekerja sama dengan lembaga lain untuk penerbitan sertifikatnya, kayak misalkan LSP atau BNSP. Itu bisa kita convert. Tapi kalau misalkan dari instansi UGM ya, yang contoh ya, UGM punya license untuk mengadakan sertifikasi CCNA, networking atau database dan lain-lain gitu. Dia punya license-nya. Nah, itu bisa kita konversi. Tapi kalau dia nggak punya license-nya, kita nggak bisa konversi gitu ya. Lomba itu, kalau lomba nanti arahnya ke beasiswa ya. Nah, beasiswa juga nanti akan ada info khusus lagi tuh. Itu nanti akan mulai digencarkan lagi beasiswanya. Oke, ada lagi? Silakan. Nah, ngomongin lomba, hampir lupa. Bentar ya, biar nggak lupa. Saya orangnya pelupa soalnya. Nah. Teman-teman, bisa bantu nggak untuk ini? Nah, informatika ini kita mengadain turnamen e-sport online, cabangnya Mobile Legends ini ya. Target kita 512 tim, artinya akan ada sekitar 2.500 sampai dengan 2.700 peserta yang ikut lomba ini. Prize pool-nya 5 juta, total prize pool-nya. Registrasinya ada free, yang penting follow Instagram-nya Informatika, subscribe YouTube-nya Informatika, follow Instagram-nya Unsia, dan subscribe YouTube-nya Unsia. Minta teman-teman, bantuan teman-teman semua untuk share event ini. Nanti akan ada brosur fix-nya yang akan di-share di besok hari. Jadi pendaftaran itu nanti akan dimulai dari tanggal 2 Agustus gitu ya. Dengan nanti pelaksanaannya di minggu ketiga Agustus ya, di tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus. Jadi ini kita event Agustusan nih dari Informatika. Dan ini kita harus bangga, ini adalah event perdana yang diselenggarakan oleh mahasiswa Unsia. Event perdana yang diselenggarakan oleh mahasiswa Informatika gitu ya. Jadi langsung saya colong nih kesempatannya. Sebelum prodi-prodi lain yang ambil, saya langsung sikat dan langsung di ACC sama bos kita, Pak Rektor, Pak Chow, langsung di approve, terus diberikan subsidi juga. Makanya kita bisa kasih prize pool, terus registrasinya kita free kan. Dan ini adalah salah satu upaya kita sebagai branding Unsia, khususnya Informatika. Jadi gitu. Jadi untuk branding kita mau mahasiswa kita sebanyak mungkin, kita mau membesarkan Informatika dengan mengenalkan Informatika ini ke semua orang. Tidak terbatas hanya pelajar,
SMP, SMA, SD gitu. Tapi juga kita ke umum, ke semuanya, ke siapapun, apalagi karyawan dan lain-lain gitu. Jadi kita akan share. Jadi nanti begitu nanti ada timnya, tim-tim dari Himatika ini, si Biro Agile ini akan share atau promosi. Mohon bantuannya untuk teman-teman semua untuk bisa bantu share juga. Terus kalau yang belum follow Instagramnya Informatika, di follow dong, kasihan itu ya, Instagram kita kok sepi sekali. Aduh gitu ya, sedih loh berarti ya. Ini ya, Instagramnya itu namanya apa? Unsia.informatika. No, mahasiswa kita banyak loh, baru 63 followersnya. Terus YouTube-nya, ya jangankan YouTube ini ya, Informatika ya. Channel saya aja subscribernya sering share video baru 40, sedih juga ya. Curhat, bolehlah, boleh kan. Nah, Informatika baru 4 subscriber gitu. Jadi tolong dibantulah untuk subscribe. Nanti akan ada event-event yang akan diupload ke sini gitu ya. Oke. Yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini mau tanya lagi, boleh silakan. Tadi Pak Riki mungkin menanyakan kalau Microsoft yang cloud gitu masih bisa, Pak? Siapa yang mengeluarkannya sertifikatnya? Microsoft. Yeah. Oke, disampaikan ke PA-nya, nanti biar dicek sertifikatnya gitu. Terus kalau misalkan masih ingat silabusnya, ini juga sertakan silabusnya. Oke. Sama tadi dari Pak Antonius kalau nggak salah kan nanya kalau SMK gitu bisa nggak? Karena ada yang SMK itu udah BNSP, Pak, sudah. Ya itu, yang penting ada lesson dari BNSP atau LSP yang mengeluarkan, kita nanti konversi gitu aja. Oke. Untuk kerja praktik hanya instansi dalam negeri, luar negeri boleh. Kita nggak batasin ya. Kalau di luar planet ada pun nggak apa-apa. Terus Cisco, Juniper, dan Infotech bisa berarti bisa. Terus sertifikat kompetensi keahlian dari SMK. Nah ini kalau tadi ya kerja sama-sama LSP, BNSP, ya, dari lembaga yang valid buat mengeluarkan sertifikat, kita akan konversi. Alibaba Cloud. Nah Alibaba Cloud ini coba sertakan aja sertifikatnya. Terus sama silabusnya nanti akan kita lihat gitu aja ya. Nah, dari decoding ini agak-agak ini ya, soalnya decoding itu kan ada yang modelnya apa? Tadi yang saya bilang, yang penting kita ngikutin semua course-nya dia, sectionnya kita diakomplesin semua, dikomplet semua, pokoknya diselesaikan. Ada yang keluar sertifikatnya langsung tanpa adanya tes. Nah, makanya kita selain sertifikat yang disertakan, kita ngelihat silabusnya. Kalau itu bisa kita konversi. Itu, oke? Siapa? Tidak jadi resign saya nih, apa hubungannya sama resign? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Pak, bertanya Pak. Yuk. Ini Pak mau bertanya. Boleh, ayo nanya. Ini kalau misalnya ada mata kuliah yang kurang gitu, ingin memperbaiki atau remedial, apakah itu masuk ke antara atau hanya khusus remedial aja Pak, bisa gitu? Tidak perlu mengulang kembali. Itu aja Pak. Kalau di beberapa kampus ada yang namanya remedial ya. Kita nggak mau ada remedial. Sebenarnya remedial itu pelanggaran loh. Nggak ada yang namanya remedial. Kalau ngulang ya ngulang. Gitu ya. Gitu informasinya. Oh ya, terima kasih Pak infonya. Ya, oke. Pak Iwan, ada yang mau tambahkan? Pak Sahid nih di mana? Pak Sahid, Pak Catur, Pujian. Biar saya napas dulu sebentar. Mungkin yang dimaksud Mas Febi tadi bahasa Inggris ya Mas Febi ya? Itu yang ditanya ya? Iya, kayaknya saya hafal suaranya deh. Iya benar Pak, itu jadi ambigu Pak, karena dari dosen juga udah merasa cukup, tapi dari saya masih belum puas gitu. Mungkin bisa di-input di form aja ya Pak Riet ya? Untuk teman-teman yang merasa ingin ada perbaikan, bisa di-input aja di form. Iya. Nah, nanti kita coba lihat dari Kaprodi melihat apakah bisa dibukakan kelasnya tadi. Iya. Untuk semester antara.
Nah, kalau biar bisa dibuka, hasut temennya biar bisa dibuka kelasnya kan minimal 3 gitu ya. Om Dudung gampang dihasut tuh. Hasut aja dia. Dia pasti ikut. Mas Ari. Ini lagi. Kayaknya habis kalah MCL, mukanya gelap banget ya. Nah, ini mikrofonnya nggak masuk. Ada yang mau di-share tentang event turnamen, mumpung ada banyak teman-teman nih. Ini ketua pelaksananya ya untuk turnamen online e-sport kita ini. Cek. Nggak masuk ya? Ya, udah masuk. Nggak ikut MCL saya semalam. Live sampai jam 11 malam. Oh iya, juara 2 ya. Juara berapa? Enggak, kan saya penitianya. Oh, yang ini yang event itu satu lagi. Oke. Kalau event yang mau kita jalanin masih tinggal nunggu fixnya aja nih. Nah, share aja siapa yang mau jadi sponsor kira-kira gitu, ada di pimpinan perusahaannya bisa mencairkan sponsor buat kita gitu. Nah, kalau Om Dani kan tinggal tunggu cair besok Senin nih. Nah, yang lain mungkin teman-teman nih perusahaannya yang mau sekaligus untuk media promosi perusahaannya, kita bawalah di event kita. Gitu ya. Bener tuh Pak. Boleh tuh. Boleh lah, boleh banget lah. Makin banyak makin bagus. Jadi gathering informatika bisa segera terselenggara dibantu dengan event gitu. Pak Said? Saya baru ingat Pak untuk masalah lomba. Kalau nggak salah dari Jayakarta yang Kodam nggak salah itu juga ngadakan tanggalnya sekitar itu Pak, sama juga. Waduh, barengan lagi ya? Coba saya cari dulu deh, kemarin sempat dapat ini. Coba saya cari dulu Pak, terima kasih. Oke, thank you. Barengan MPL juga Pak itu. Apa? Kan kita makanya prize pool kita menggiurkan lah. Kalau yang lain kan wah receh lah. Kita prize poolnya gede. Itu nilai kita itu. Casternya juga, nanti casternya mantep. Teman-teman kalau ngeliat casternya seger lah gitu. Belum tahu kan tes casternya, saya nanti kasih inisialnya. Yang pertama casternya namanya inisialnya TY. Terus, itu pokoknya bening lah TY itu ya. Itu salah satu teman kita juga TY. Terus ada lagi siapa? Lupa saya. Dari Unsia. Selebgram ada kan Pak jadi Pak? Wah, ada dong. Jadi paling nanti saya bantu bisa pas live itu ngasih giveaway lah 5 skin lah. Sultan kan ngasih skin kan. Skin gratisan. Oke lah. Pokoknya teman-teman nanti mohon bantuannya untuk share event kita ramaikan event kita. Ini event pertamanya dari mahasiswa Unsia, khususnya informatika, terus himatika juga di bawah pimpinan Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika ini, Om Dani Hamdani. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan kalau ada yang mau keluh kesah, pesan dan kesan perkuliahannya tadi sudah banyak ya yang disampaikan. Kalau mau ada tambahan silakan sebelum kita akhiri. Ayo, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan Bapak bahas itu ya, kalau misalnya konsep kuliah cyber ini kan tidak mau melenceng. Yang soal Vicon itu. Kira-kira ini ke depannya akan diatur lagi nggak jadwal Viconnya, kayak misalnya dua minggu sekali atau gimana? Soalnya ada biasa dosen tuh kayak suka mendadak ngasih Vicon, dan itu kayak selalu saya selalu di luar gitu loh. Oke. Gitu. Nanti akan ada aturannya. Sebenarnya aturannya sudah mulai dari semester lalu, semester 1 dari pertama Unsia running. Aturannya ada, saya selalu share. Pokoknya teman-teman perpatokan, ada salah satu slide yang saya share, kalau dosen itu mengadakan Vicon tanpa ACC saya, mahasiswa berhak nggak mengikuti. Udah, nanti kalau dosen nanya, kok nggak ada yang ikut? Ini Bu, maaf, ada instruksi dari Pak Riyad gini. Udah, itu aja, aman pokoknya. Gitu ya. Oke, soalnya biasa kan suka ini Viconnya mendadak, baru saya seringnya di luar gitu, jadi aduh nggak pernah bisa ikut kalau begitu. Ya pokoknya nanti di semester berikutnya juga akan tetap berlaku aturan yang sama. Pokoknya Vicon itu sudah saya set jadwalnya, dan itu adalah jadwal Vicon.
Jadi kalau misalkan ada yang mau merubah jadwal, itu yang pertama harus dilakukan adalah confirm ke teman-teman kelasnya dulu, setuju, semuanya oke, nggak ada yang keberatan, baru confirm ke saya, baru dia share. Jadi udah ada ACC saya, baru dia share gitu ya. Dan share wajib mencantumkan berdasarkan ACC dari Kaprodi Informatika. Itu. Kalau misalkan dia share nggak ada berdasarkan ACC Kaprodi Informatika, perubahan jadwal Vicon ini, bla 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 dan segala macam, teman-teman nggak ikut nggak apa-apa, gitu ya. Karena sudah instruksi saya seperti itu. Kalau untuk yang MKU berdasarkan ACC dari Pak Iwan sebagai ketua BAA, kepala BAA gitu. Nanti tinggal Pak Iwan ketapel kalau dosen dan nakal-nakal ya. Oke, Pak Turnuhun. Oke, sama-sama. Nah, kalau misalkan diadakan gathering di bulan September weekend, apakah mau ikut? Masih di Pulau Jawa tapi ya gatheringnya kita nggak bisa jauh-jauh. Maksimal di Bandung lah. Gimana? Puncak Pak, puncak. Puncak, Dudung dari di Korea gimana caranya ke puncak coba? Balik gak dong? Memang suruh pulang dulu dia. Landing lah di puncaknya kalau mau nggak apa-apa. Ini lagi nih harus diizinin istri dulu. Aduh berat deh urusannya. Ngopi kebablasan lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ya dicemberutin seminggu 2 minggu nggak apa-apa lah demi kebersamaan. Oke gitu nanti ya. Kalau misalkan nanti akan saya share dulu formnya siapa aja nanti akan ikut, baru kita akan adakan gitu ya. Ya minimal kita bisa bawa 50 orang lah teman-teman kita. Oktober masalahnya udah ini semester baru running, jadi kita nggak bisa ngadain itu Oktober karena kan awal perkuliahan. Kita aman di September lah, tengah-tengah September itu. Lagi libur. Nah, nanti kan siapa tahu bisa ngerjain udah selesai juga kayaknya masih di semester antara. Ya, di situ bisa kerja kelompok dan lain-lainnya gitu. Nongkrong dapat sertifikat. Nah, itu dia bingung sertifikat apa yang mau saya kasih di sana. Orang kita acara gathering ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau sampaikan? Silakan teman-teman lain. Kalau ada pesan, keluh kesah silakan. Tapi kalau aman-aman aja ya berarti alhamdulillah berjalan lancar. Yang pasti nanti kita udah komitmen di pertemuan kita kali ini, nongkrong bareng kita, ngobrol bareng santai. Kita komitmen bareng-bareng perbaiki semuanya. Jadi semester depan kalau ada diskusi forum jangan baik Pak, terima kasih Pak, siapa gitu ya. Gitu. Kalau Kebun Ragunan situ saya udah sering tiap hari juga di situ ya, bosan banget ya. Oke, ada lagi. Silakan. Aman ya. Pak Iwan, ada yang mau disampaikan? Pak Said, Pak Catur lagi di perjalanan ya. Terus Bu Cian, silakan. Pak, daftar semester antaranya gimana? Oke. Teman-teman yang baru join, coba dicek di grupnya. Di grup ini sekarang saya share untuk link pendaftarannya. Oke. Sudah mulai bisa di-open dari sekarang kok. Nanti saya share satu-satu dulu. Oke, bisa cek grup ya. Di grup angkatan itu sudah saya share materi plus link untuk pendaftaran semester antara. Nanti setelah ini saya upload dulu video ini meeting kita, terus saya share juga. Jadi kalau ada yang belum nyimak bisa simak ulang. Ada lagi? Silakan. Ada semua? Aman semuanya? Oke. Ada semuanya ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan untuk ikut acara ngobrol bareng kita ini.
Ya mudah-mudahan nanti kita ke depannya, kita tadi sudah komit untuk memperbaiki semuanya, kita sama-sama maju bersama, kita berkembang bersama, sukses bersama semuanya. Untuk yang semester 5, jangan kendorkan semangatnya, mulai ngebut karena semester 5 sudah mulai seminar proposal penelitian, tugas akhir, skripsi. Untuk teman-teman yang semester-semester di bawahnya, juga sama, pertahankan IP, pertahankan IPK-nya, terus tetap komitmen juga, jangan sampai kendor lagi semangatnya, dan kalau misalkan ada yang nilainya kurang memuaskan atau ada yang nilainya jelek, jangan langsung patah semangat, tetap masih bisa diperbaiki dan nanti akan kita bantu untuk tetap bisa lulus tepat waktu dan optimal. Di-share di grup mana? Oh, itu ada di grup angkatan ya. Yang belum join ke grup angkatan, coba cari-cari informasinya. Grup angkatannya, minta tanya ke temennya. Ada grup angkatan atau share linknya atau minta invite ke adminnya gitu ya. Oke. Oke, sekian aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaiannya. Kita maju bersama, sukses bersama. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam.